Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ba'du. Sebelum kita mulai kajian kita, ada titipan dari panitia korban. Ada satu lagi sapi yang belum sempurna, kurang 5 ya? Kurang 5 lagi, kurang 5 porsi lagi, 5 kuota lagi ya. Barangkali ada yang bisa mengajar atau bisa melengkapinya, syukran wa jazakumullah khairan, bisa menutupi untuk yang kurang 5 ini. Mudah-mudahan segera dipenuhi nanti ya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 111. Al-Baqarah 111. Tasawir kayaknya? Tasawir apa? Dipapai teras. Mudah-mudahan khatam insyaallah. Dan kita jadikan ahli mufasir sadayana. Ahli tafsir sadayana. Kami ya tamat, juz amal kan tos tamat, iya tamat tos dan mufasir sadayana. Mufasir. Tafsir ini setara kuliah di Al-Azhar. Itu mau minta lulus di tafsir itu semua fasir. Cuman kita menyampaikannya tidak terlalu dalam. Seperti kemarin asar mansuh kan tidak bisa terlalu dalam karena bekal sebelumnya ilmu syariatnya kan ini bukan latar belakang pesantren ataupun kampus Islam, jadi permukaannya saja yang sekiranya berkenaan dengan fikih, usul fikih gitu ya. Kalau berkenaan dengan pelajaran atau hikmah itu kita jelaskan sejelas-jelasnya. Tapi kalau hukum atau fikih atau usul fikih kita berusaha untuk tidak terlalu dalam karena konsumsinya berbeda ya. Dan latar belakangnya tentu. Kalau di kampus ini sampai ke ininya, sampai ke kaidah fikih dan usul fikihnya dibahas, sampai ke ilmu dan usul tafsirnya juga dibahas, balaghahnya dibahas, adabnya dibahas, dan lain-lain sebagainya. Sastranya juga termasuk. Baik, hari ini yaitu ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali diri mereka sendiri. Orang Yahudi mengatakan hanya kami yang masuk surga. Orang Nasrani mengatakan hanya kami yang masuk surga. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, kata Allah. Itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalian jika kalian adalah orang yang benar. Ayat ini ceritanya adalah bahwa orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang Nasrani dari Najran di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka semacam mengadakan diskusi. Orang Nasrani datang, orang Yahudi datang, itu di hadapan majelis Nabi SAW berdiskusi. Wali ada
adaihim sabit tamaru fadda'atil yahud annal jannata la yadkhulu illa man kana yahudiyan. Di depan majelis Nabi SAW, orang Yahudi tadi datang kan di Madinah, orang Nasrani datang dari Najran, ketemu di depan Nabi SAW, berdiskusi, berdebat. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami. Orang Nasrani juga sama mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami. Jadi sebenarnya orang Nasrani, orang Yahudi itu ada permusuhan yang klasik dan kuno sebenarnya. Karena kan orang yang diklaim disalib lalu setelah itu dituhankan, itu kan perbuatan zalimnya orang Yahudi dalam sejarah. Meskipun setelah itu Al-Quran membantahnya, yang disalib, yang dibunuh bukanlah yang diklaimkan mereka, tapi orang lain yang Allah serupakan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah dengan tegas mengatakan mereka tidak membunuh Isa bin Maryam, mereka tidak mensalib Isa bin Maryam, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan dia, kemudian disalib dan dibunuh. Lalu setelah itu dituhankan oleh mereka. Nah, yang melakukan dan menghasut orang-orang Romawi untuk menangkap Isa putra Maryam dan membunuh serta menyalibnya, yang mereka klaim Isa bin Maryam, itu kan orang Yahudi. Jadi sebenarnya permusuhan Yahudi Nasrani itu sudah berabad-abad lamanya, sudah mengakar begitu. Makanya sekarang itu termasuk anomali sejarah, mereka akrab. Mereka akrab, Yahudi Nasrani sekarang seolah mereka akrab. Mungkin alasannya karena punya musuh bersama. Common enemy, yaitu siapa? Yaitu umat Islam. Karena punya musuh bersama, mereka menanggalkan perbedaan-perbedaan dan permusuhan mereka, sehingga bersatu untuk menghadapi dan mengganggu umat Islam. Nah, di hari itu orang Yahudi datang di hadapan majelis Nabi, mungkin ingin mencari wasit, mungkin ingin mencari penengah. Siapa yang benar sebenarnya, Yahudi atau Nasrani? Orang Yahudi datang, orang Nasrani datang dan mengatakan bahwa kamilah calon penghuni surga. Itu saking pedenya orang Yahudi begitu. Tidak akan masuk surga kecuali kita, kata orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama, maksa tidak akan masuk surga kecuali kita. Seolah-olah mereka panitia surga aja. Sampai mengklaim gitu ya, sampai mengklaim begitu. Orang Yahudi mengklaim annal jannata, bahwasanya surga la yadkhuluha, tidak akan dimasuki illa kecuali man kana Yahudian, orangnya itu Yahudi. Wadati Nasara, orang Nasrani mengklaim annal jannata, bahwa surga la yadkhuluha, tidak akan dimasuki illa man kana, kecuali orang tersebut adalah Nasrani. Faradallahu ta'ala alaihim, lalu Allah membantah dan menyangkal pernyataan keduanya, wa abtala da'wahum, dan membatalkan sangkaan dan pengakuannya itu mereka ya. Hai sotalabu bil burhan, sambil Allah meminta bukti, mana bukti kalian bahwa kalian adalah penghuni surga. Jadi no gaduh surga lagi, minta bukti. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, mana yang kalian klaim kalian ahli surga, mana buktinya? Qul hatu burhanakum, datangkanlah burhan. Burhan itu bukti. Di pembayaran memang burhan. Berarti tukang membuktikan. Memang burhan. Ada hadisnya, dalam hadis was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan. Kenapa? Karena sedekah merupakan bukti keimanan. Sedekah merupakan bukti keimanan. Dari kata sodaqah, solik, itu benar dan jujur. Artinya sedekah itu adalah tanda kejujuran, tanda keimanan, dan tanda bukti bahwa hamba tersebut beriman. Was-shadaqatu burhan. Nah, Allah menantang orang Yahudi, qul hatu burhanakum, datangkanlah burhan, bukti bahwa kalian itu orang yang benar. Yang tidak ada. Falam yaqdiru asbata ta'ala wa asbata ta'ala dukhulal jannati liman zakka nafsuhu. Kata Allah, yang masuk surga itu adalah orang yang membersihkan jiwanya. Di ayat setelahnya, bala man aslama wajhahu lillah, orang yang pasrah kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia beramal soleh, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
hanya orang-orang yang berhati bersih dan berjiwa suci yang bisa masuk surga. Dan ternyata kalau kita kaji syariah lebih dalam, ternyata syariah itu unsur ketiganya adalah pensucian jiwa atau akhlak atau suluk ataupun ihsan. Ya. Kita lihat surat Al-Jumu'ah ayat 2 bahwa ternyata Allah mengutus para nabi dan para rasul tujuannya untuk 3. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, ya, Quran. Yang kedua adalah wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa mereka dari kotoran syirik dan kotoran maksiat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan hikmah serta ilmu. Jadi masalah mensucikan jiwa itu, mensucikan hati, itu ternyata tujuan utama dari syariat diturunkan. Selain para rasul menyampaikan wahyu, mereka juga mensucikan jiwa-jiwa yang kotor dari kemusyrikan dan kemunafikan serta kemaksiatan. Maka Islam harus 3. Harus 1 tauhid, 2 itu ibadah, 3 itu akhlak. Atau istilah lain, iman, ibadah, suluk, iman, ibadah, tasawuf, iman, ibadah, ihsan, iman, ibadah, akhlak, iman, ibadah, adab, itu sama. Karena syariat itu bingkai besarnya itu 3. 1 keimanan, 2 adalah ibadah, 3 adalah muamalah. Syariah, ibadah, muamalah. Itu memahami Islam yang benar gitu. Islam itu adalah syariah, Islam itu adalah ibadah, Islam itu adalah muamalah. Muamalah ini jangan dipersempit dengan istilah sekarang. Muamalah itu ekonomi Islam, bukan. Ekonomi Islam itu hanya 1 titik kecil dari muamalah Islam. Karena muamalah secara bahasa artinya apa? Interaksi sesama manusia. Ya, muamalah itu interaksi sesama manusia. Akhlak itu ya muamalah, ihsan itu ya muamalah, adab itu ya muamalah, bisnis itu ya muamalah. Pokoknya interaksi manusia dengan manusia itu namanya muamalah. Nah, Islam itu mengandung 3 unsur sekaligus 3 tujuan. 3 unsur dan 3 tujuan Islam itu ya tadi, 1 adalah tauhid, 2 adalah ibadah, 3 adalah akhlak atau adab atau suluk atau tasawuf atau tazkiyatun nufus. Beda-beda orang membahasakan dengan titik tekannya masing-masing. Artinya kalau ada orang mengkampanyekan Islam tidak lengkap seperti ini, yang berarti itu dia mengurangi unsur dari Islam itu sendiri. Kata Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah disebutkan bahwa Islam itu 3 unsur dan 3 tujuannya sekaligus. Tauhid, ibadah, muamalah. Tauhid, ibadah, akhlak, sama itu pembahasan seperti itu. Allah menyatakan bahwa orang yang masuk surga nanti adalah orang yang aslama wajhahu lillah, yang mensucikan dirinya, memasrahkan dirinya, jiwanya dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kata aslama di sana, artinya orang Islam. Hanya orang Islam dalam arti berserah diri, patuh kepada Allah, wa huwa muhsin, dan beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga tidak akan merasakan takut dan sedih ketika kematian menghampirinya. Nah, di sini jelas berarti yang orang nanti selamat itu orang Islam aslama, dan yang kedua muhsinun, yang beramal soleh. Orang Islamnya pun tidak orang Islam saja, tapi orang Islam yang aslama wajhahu, yang mensucikan dirinya hanya untuk Allah. Dalam tafsir lain itu Allah ungkapkan dengan qalbun salim itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana hari itu harta tidak berguna, keturunan anak-anak keturunan tidak berguna. Yang berguna di situ hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari tadi, yang pertama adalah kemusyrikan, noda kemusyrikan. Yang kedua adalah noda kemaksiatan.
Maksiat itu bisa maksiat batin, bisa maksiat lahir. Maksiat batin itu dosa-dosa batin, dosa-dosa jiwa seperti apa? Sombong, takabur, hasad, ya. Kemudian ria, kemudian lain sebagainya. Itu namanya maksiat batin. Ada maksiat lahir, yaitu seperti yang dosa biasa dilakukan di keseharian kita. Nah, Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang dalam keadaan berserah diri kepada Allah, Islam, dan juga beramal soleh yang akan selamat nanti di akhirat. Itu pembahasan dari ayat yang pertama. Ya, jadi Allah membatalkan klaim orang Yahudi atau Nasrani yang menyatakan bahwa mereka yang akan selamat nanti di akhirat. Juga sebelumnya pernah kita bahas bahwa ada ayat yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang, yaitu ayat tentang bahwa innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiuna man amana billahi wal yawmil akhir ulaika la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu pernah kita bahas sebelumnya. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, mukminin, itu gelar kita orang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, itu gelar bagi orang pengikut Nabi Musa, namanya Yahudi. Wan nasara, dan orang Nasrani, itu gelar untuk pengikut Nabi Isa, Nasrani, Nasara. Wasobiin, sobiin itu gelar untuk pengikut agama antara Yahudi dan Nasrani. Dulu ada agama antara Yahudi dan Nasrani namanya sobiin. Ibadahnya cuma satu, tahlil saja, la ilaha illallah, itu saja. Tidak punya kitab suci, tidak punya syariat, tidak punya ibadah. Mereka hanya menjalankan agama dengan menyebut la ilaha illallah saja. Itu namanya kaum sobiin. Agama mereka hidup antara Yahudi dan Nasrani. Al-Quran mengakuinya, sobiin, agama sobiin. Jadi mengambil dari inti tauhidnya saja, yaitu la ilaha illallah, tapi tidak punya syariat. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sobiin dikatakan bahwa mereka lah nanti akan selamat dunia dan akhirat. Sebagian orang menafsirkan ayat ini bahwa kelak orang Yahudi, Nasrani, dan sobiin akan masuk surga. Dan mereka mengatakan dengan ayat ini bahwa semua agama itu benar. Nah, ini dalil mereka mengatakan kenapa semua agama itu benar. Ini ayatnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabi man amana billah, yang beriman pada Allah wal yawmil akhir la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini ayat yang banyak disalahartikan. Al-Baqarah 2 ya. Al-Baqarah 2. Al-Baqarah 2. Apa Quran itu? Pernah debat sama Jalaluddin Rahmat. Ya. Banyak orang termasuk dari kalangan liberal, terutama ya sekuler, juga kelompok-kelompok yang pro dengan mereka. Ini yang menjadi dalil mereka itu mengatakan Yahudi dan Nasrani masuk surga, termasuk sobiin. Nah, kenapa? Karena mereka tidak memahami tafsir dengan benar. Kalau kita kembali kepada tafsir ayat ini, ya, disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas ayat ini dimansuh. Apa dimansuh itu? Dibatalkan oleh ayat lain, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang mencari agama selain Islam, ghairul Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirah, dan di akhirat nanti minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya di dunia imannya tidak diterima Allah, dan di akhirat mereka merugi, tidak akan masuk surga. Ini sangat jelas sekali. Ayat yang Ali Imran ini datang belakangan, sehingga ayat ini memansuh atau menasakh, menghapus ayat sebelumnya. Nah, ini pentingnya belajar nasakh mansuh, biar tahu mana hukum yang masih berlaku, mana yang sudah tidak berlaku, mana ayat yang dibatalkan, mana ayat yang membatalkan. Maka Sayyidina Ali sampai ngusir orang di masjid gara-gara nggak paham nasakh mansuh. Ada kemarin ini catatannya di sini riwayatnya.
bahwa ada orang tuh di masjid itulah ceramah agama dan sebagainya, kesana kemari pokoknya. Kata Ali bin Abi Thalib, wajar beliau pemimpin saat itu ya, punya otoritas. Jangan coba teruskan ke si bapak eta di masjid ceramah gitu. Tanyakan apa Tuhan? Tanyakan ngerti nggak nasah masuk? Ditanyakan, oh analah adri, oh saya tidak paham. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ukhruj min masjidina, keluar dari masjid kami. Karena apa? Tidak sembarangan orang membicarakan dan membahas Al-Quran tanpa paham nasakh mansukh. Tidak sembarangan orang bicara agama kalau tidak paham nasakh mansukh. Buktinya tadi dia mengatakan Yahudi Nasrani sobiin masuk surga karena dia tidak paham ayat itu dibatalkan, dimansukh oleh ayat yang lain, yaitu tadi sungguhnya orang yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima dan di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Di akhirat rugi yaitu neraka. Dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, mamin nabiyin, mamin yahudiyin, tidak ada orang Yahudi, wala nasraniyan, juga Nasrani, sami abi maji itu bihi, mendengar aku telah diutus, wala yu'min bi, dan dia tidak beriman kepadaku, illa dakhalan nar, kecuali masuk neraka. Bukan ayat yang memansuhnya sudah ada, hadis yang menyatakan dengan lugasnya sudah ada, mau nyari yang mana lagi? Tapi Jalaluddin Rahmat nggak menyinggung itu sih. Ya beliau bukan ahli tafsir. Ya, Pak Atian aja yang menyinggung itu. Beliau Pak Jalan bukan ahli tafsir dan beliau bukan jurusan agama, kan budayawan. Masa kita mau menimba atau mempercayakan ilmu kepada budayawan? Komunikasi. Dalam arti kata gelar sosialnya budayawan, jurusan latar belakang keilmuannya komunikasi. Ya tidak pantas membahas agama, tidak berhak, tidak otoritatif membahas kampus semua, tidak otoritatif membahas tafsir Quran ataupun pelajaran-pelajaran agama, apalagi menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya nasah masuk. Dan masih banyak contohnya. Contoh kemarin yang kita bahas ada ayat la ta'kulu riba apa? Jangan makan riba kalau banyak-banyak, kan gitu. Ya sedikit mau boleh, kan gitu, artinya kan gitu. Ternyata ayat itu kan dimaksud dengan ayat berikutnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli secara total dan Allah haramkan riba secara total, kan gitu. Sebelumnya ada ayat, janganlah makan riba, la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan. Jangan makan riba kalau berlipat-lipat. Gitu. Coba kalau kita pegang ayat itu, ya udah. Riba mah penting mah loba-loba teuing lah. Sedikit mah itu bisa lah gitu ya. Nah, setik wae gitu bisa. Ternyata kan dimansuh oleh ayat yang datang belakangan, yaitu wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, itu pentingnya memahami nasakh dan mansukh di dalam Al-Qur'an Al-Karim, penafsirannya ya. Baik, tadi kita baca ayat yang berikutnya adalah balaman aslama, adapun orang yang berserah diri kepada Allah dalam arti Islam, wa huwa muhsin dan beramal soleh, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan mereka tidak takut serta tidak bersedih ketika kematian menjemputnya. Artinya ini orang-orang yang nanti selamat di dunia dan juga di akhirat, yaitu orang yang Islam dan dia beramal soleh. Wahada makna al-ayatainil ula. Ini juga makna ayat dari ayat 111, 112, 113. Faqad sajjalat kufra kulli minal yahudi wan nasara bi syahadatihim ala ba'dihim ba'dan faqad kafara al-yahud wan nasara bi qaulihim innahum laisu ala syai'in minad din. Nah, Yahudi dan Nasrani itu saling mengkafirkan satu sama lain. Jadi orang Yahudi eta Nasrani geus kafir karena tidak mengikuti syariat Musa. Orang Nasrani mengkafirkan juga Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti syariat Isa ibnu Maryam. Maka kalau kita mengkafirkan mereka tidak salah, karena mereka tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Harusnya tidak tersinggung. Ketika kita kafirkan harusnya tidak tersinggung. Yahudi mengkafirkan Nasrani, Nasrani mengkafirkan Yahudi.
Kalau kita mengkafirkan kedua-duanya harusnya tidak tersinggung, karena keduanya menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang Yahudi yang tidak mendapatkan pengetahuan atau tidak tahu bahwa ada Nabi terakhir diutus, itu mereka termasuk orang Yahudi yang dikategorikan beriman. Yang terdahulu tidak tahu Nabi Muhammad telah diutus. Ahli kitab yang hidup di zaman Quraisy tidak tahu Nabi Muhammad diutus dan meninggal di atas agamanya itu, maka itu termasuk kategori ahlul fatrah, orang yang selamat nanti di akhirat karena tidak tahu Nabi Muhammad telah diutus. Tapi yang bahaya itu, yang bermasalah itu orang-orang ahli kitab yang tahu Nabi Muhammad sudah diutus tapi tidak mengikuti, tidak beriman. Itu yang dikatakan laqad kafarul ladzina, telah kafir orang-orang ahli kitab, yaitu yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu kurang apa itu berdiskusi dengan mereka. Kan dengan ahli kitab mah perintah Allah memang ajak diskusi banyak-banyak. Ta'alau ila kalimatin sawa, ajak dulu ke kalimat yang dulu kita sepakati. Apa? La ilaha illallah. Itu mendakwai orang Yahudi Nasrani, ya ahli kitab, karena mereka itu mantan orang beriman, ya. Ahli kitab itu mantan orang beriman, ya. Ex mukminin lah. Maka Nabi Muhammad diperintahkan mendakwahi mereka itu, ajak dialog dan diskusi, ajak kembali ke pemikiran sebelumnya. Ta'alau ila kalimatin sawa, kembalilah kepada kalimat yang dulu kita baca bersama, yaitu la ilaha illallah. Wajadilhum billati hiya ahsan, ajak diskusi mereka, debat mereka, argumentasi, kedepankan dengan mereka supaya mereka sadar, kemudian kembali kepada agama yang fitrah. Itu ahli kitab mah spesial, didakwahinya dengan argumen, didakwahinya dengan ajak berdebat, ajak diskusi, ajak kepada kalimat yang dulu kita sama. Begitu. Sering cerita, banyak sekali riwayat yang menyatakan Nabi itu menerima dialognya orang Yahudi. Datang sekumpulan orang Yahudi, Muhammad, kami akan beriman kalau kamu mengatakan, memberitahu kami 3 perkara. Kalau 3 perkara ini kamu bisa jawab, wah kamu Nabi berarti nih, kami siap beriman. Oh gitu kan. Yang pertama, tolong ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, tolong ceritakan kepada kami tentang kejadian manusia. Yang ketiga, tolong ceritakan kepada kami makanan apa yang pertama kali dimakan oleh ahli surga. Kan mual apa mulai Nabi makan itu? Kalau selain Nabi nggak akan tahu itu. Gimana makanan pertama ahli surga apa? Ya kan? Kemudian apa tadi yang berikutnya? Ashabul Kahfi. Lalu proses penciptaan manusia, gitu kan? Kalau kamu jawab ini Muhammad, saya akan beriman. Lalu singkat cerita Nabi Muhammad SAW menjawab Ashabul Kahfi dengan membaca ayat tersebut. Kemudian menceritakan tentang manusia, penciptaannya, ya. Termasuk detailnya, bahkan dikasih tahu bagaimana tercipta laki-laki perempuan, dijelaskan. Kalau ayat laki-laki duluan, lalu daripada ayat perempuan nanti dari laki-laki. Tapi kalau lebih banyak ayat perempuannya, akan wajahnya mirip bibinya. Kemudian kalau ayat perempuan lebih duluan daripada ayat laki-laki, tetapi kalah jumlah, maka nanti wajahnya mirip dengan pamannya. Dijelaskan detail. Oh, orang Yahudi gut-gutan. Oh, nah ini. Kemudian juga dalam Al-Quran ada ceritanya itu tentang kejadian manusia, surat Al-Mu'min, ya. Jelas itu. Yang terakhir tentang makanan pertama ahli surga. Ini disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ada dalam kitab Dalailun Nubuwah. Nah, kata Muhammad, nanti orang surga yang akan masuk duluan itu adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang muhajirin, para pengikut dan pembela Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin, tetapi yang lemahnya dulu masuk duluan. Itu orang pertama kali masuk surga. Lalu makanan ahli surga itu yang pertama kali disajikan itu adalah mereka akan diberi hidangan makan siang, tapi sebelumnya ada appetizer dulu, ada makanan pengantar. Jadi sebelum zuhur, waktu duha itu sudah ada makanan. Apa makanannya? Hati ikan paus.
Kabidi nun, kabid itu hati, kibdah, nun itu adalah ikan paus. Makanya Nabi Yunus julukannya Zinnun. Nabi Yunus julukannya Zinnun. Siapa? Ya, pemilik ikan paus. Nabi Yunus itu julukan namanya selain Yunus itu adalah Zunnun atau Zinnun, pemilik ikan paus. Nah, nanti ahli surga yang akan masuk ke dalam surga itu diberikan makan siangnya itu adalah hati ikan paus. Tapi duka dibakar digoreng atau terang. Penting masak lah. Sebelumnya itu buah-buahan itu pengantarnya. Nah ini juga kebiasaan baik itu sebenarnya buah-buahan itu sebelum makan. Karena ahli surga juga sebelum diberikan menu utama yaitu hati ikan paus, itu sebelumnya juga buah-buahan dulu. Lalu setelah itu hati ikan paus. Makanya sekarang makanan terlezat dan termahal di dunia itu hati ikan paus. Hanya disediakan di bintang-bintang hotel-hotel bintang 5 yang high class Eropa, Amerika. Disediakan yang untuk orang-orang yang jet set karena mahal sekali. Permasalahannya kumaha ngarahna eta paus anjeun eta. Kaduana gimana ngambil hatinya juga. Kamu diterai bekornya, kamu dimakan kan begitu ya. Itu yang paling mahal. Nah itu jadi ahli surga itu nanti akan disuguhkan pertama hati ikan paus. Setelah 3 informasi dikasih tahu, apa orang Yahudi mengatakannya? Aduh, kamu tuh memang benar-benar apa yang ada dalam kitab kami itu nimplok semua ke Anda gitu. Tanda kenabiannya, kemudian sikap kenabiannya, sifat kenabiannya, penampilan kenabiannya, segala macam pokoknya udah 100% kamu tuh nabi lah. Illa annaka min Ismail. Tapi sayang kamu itu turunan Ismail. Ai kami mah turunan Ishak. Ishak mah Ibrani, Ismail mah Arab. Duh, sorry. Apunten. Jadi orang Yahudi pun setelah dikasih tahu dan merasa terjawab ilmunya, pertanyaannya, tapi tetap terakhirnya adalah hidayah. Mereka mengatakan, apunten terbiasa diri, soalnya anjen di Quraisy, anjen di Ismail, kami di Ishak. Nah, kalau sudah ras seperti itu, udah nggak bisa diajak ngobrol lagi. Kalau udah rasis, Abu Jahal juga pernah ketika Nabi berdakwah dituturkan di tukang teh. Dalam ceritanya begini, kata Abu Jahal, sebenarnya ada benar kata Muhammad benar sebenarnya. Illa annahu min Bani Hashim, tapi saya terima main nanti Bani Hashim. Kudu nama tika bilang orang gitu. Kata Abu Jahal, illa annahu min Bani Hashim. Cuma karena Muhammad dari Bani Hashim, aduh berat betul. Kaulah ti Bani Adi, Bani Makhzum, Muhammad Bani Hashim. Itu yang membuat Abu Jahal secara manusiawinya tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi. Dan pernah nuturkan dari belakang, benar data ucapan namanya, masuk akal, benar gitu. Tapi ya itu illa annahu min Bani Hashim. Itu ucapan illa annahu min Bani Hashim itu kan ucapan rasis itu. Aduh Bani Hashim tidak mau menerima. Akhirnya sampai kafir dan meninggal mati di medan Badar di tangan Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud itu pernah dihina oleh Abu Jahal. Jadi punya latar belakang khusus lah kenapa Ibnu Mas'ud ketika perang ngintip niangan mana si Abu Jahal paling dia di arah Abu Jahal di arah khusus untuk Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud pernah dihinakan oleh Abu Jahal ketika Islam masih sedikit di Mekah. Jadi di arah oleh Ibnu Mas'ud. Apa ucapan yang biasa Abu Jahal ucapan ke Ibnu Mas'ud? Ucapannya gini, hei penggembala domba, ya rawiyah al-ghanam, ya ruwaihi al-ghanam, hei penggembala domba, sambil diejek gitu ya, dengan nada mengejek. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengarah ngincer mana Abu Jahal, itu yang paling perang khusus yang spesial dengan menengah gitu. Akhirnya mati di tangan Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya Abu Jahal pernah didoakan oleh Nabi kan dalam doa khususnya, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah musnahkan Abu Jahal. Jadi kita ini boleh mendoakan orang zalim dengan kemusnahan. Doain hidayah boleh,
doain kita sabar juga boleh, tapi doain kemusnahan juga boleh. Itu terserah kepada kita. Tapi wala itu sabartum, namun kalau kalian bersabar, lahu khairun lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang-orang sabar. Tetapi kadang orang-orang zalim yang sudah disabari itu zalimnya terus-terusan malah menjadi-jadi. Tak orang kayak gitu ada batasnya. Kapan Nabi Muhammad mendoakan Abu Jahal dengan kematian, kemusnahan? Saat beliau ditemplok ku usus onta kersolat. Abu Jahal memusuhi dari awal, Nabi tidak pernah mendoakan bahaya, tidak pernah mendoakan kehancuran. Tapi saat beliau sholat, disebor ku usus onta dengan kotoran onta yang oleh Fatimah dibersihkan itu, Nabi langsung angkat tangan, Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah musnahkan eta Abu Jahal. Mati langsung ke medan Badar. Nah, matinya pun terhina oleh budak sahaya namanya Abdullah bin Mas'ud. Sampai ada temannya bilang, orang Quraisy itu kalau ada temannya terbunuh oleh budak, bilang gini, mendingan dibunuh oleh yang lain, penting ulah budak teman. Mendingan kurang pehan itu macam gitu. Jadi kudulurna teh mendingan saya bunuh adik saya daripada dipehan budak gitu. Jadi harga dirinya itu jatuh bisa. Kalau ada orang Quraisy tokoh gitu mati terbunuh di medan perang oleh budak sahaya atau mantan budak sahaya dulunya, kata saudaranya mendingan keuran payahna gitu daripada budak. Saking mereka memuja-muja nasab, memuja-muja kehormatan dan membedakan manusia dengan kastanya. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari dua ayat tersebut? Yang pertama adalah ibtalu ta'tsirin nasab fi sa'adati wasyaqa. Di dalam ayat ini ada sangkalan atau bantahan atau pembatalan bahwa nasab itu berdampak kepada kebahagiaan dan kesengsaraan. Ibtalu ta'tsir nasab, bahwa nasab itu tidak berpengaruh sama sekali fi sa'adati wasyaqa, dalam kebahagiaan dan kesengsaraan. Wa taqriru anna sa'adah bidukhulil jannah maraduha ila tazkiyatin nafs. Kebahagiaan masuk surga itu ditentukan oleh kebersihan jiwa dan keimanan serta amal soleh. Man bala man aslama wajhahu lillah, itu kebersihan jiwa. Wa huwa muhsinun, itu amal soleh. Kemudian dia beriman kepada Allah. Itu yang menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Kesucian hati, kebersihan hati, dan amal soleh, itu yang menyelamatkan kita selamat dunia maupun di akhirat. Wa inna syaqawata, ada kesengsaraan bidukhulina, dengan masuk neraka, maraduha ila syirki, maka itu sebabnya adalah kemusyrikan, wartika bidunub, dan maksiat atau dosa. Fala nisbata ila yahudiyatin aw nasraniyatin, tidak ada kaitannya seseorang itu Yahudi atau Nasrani, aw ghairihima, dan selainnya, tugni an sahibiha, menyelamatkan pemiliknya atau pemeluknya kepada memasukkan dalam surga dan menghindarkan dari neraka. Tidak ada hubungannya surga neraka karena dia Yahudi atau tidak Yahudi. Meskipun dia Yahudi Nasrani, kalau dia tidak beramal soleh dan berpasrah diri kepada Allah, tidak beriman, maka dia tidak akan selamat nanti di akhirat. Artinya tidak ada ceritanya orang gara-gara cuma Yahudi masuk surga, dan tidak ada rumusnya orang gara-gara Nasrani masuk surga. Itu kembali kepada amal soleh dan juga keimanannya, ya, kepasrahannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kufrul yahud wan nasara wa huwa syarrul kufrin li'annahu kana ala ilmin. Kekafiran Yahudi dan Nasrani itu adalah yang paling buruk. Kenapa? Karena kekufuran dan kekafiran mereka itu berbasis ilmu. Jadi mereka mah kafir setelah berilmu. Kalau orang-orang di pegunungan, di hutan, mungkin di Amazon, di mana gitu, mereka tidak beriman kepada Allah, basis mereka kejahilan, tidak tahu. Mungkin tidak ada yang dakwah ke sana, mungkin tidak ada yang menyampaikan ke sana Islam. Tapi orang Yahudi Nasrani ini orang yang sudah gerot dina ilmu agamana. Nasrani gerot dina ilmu Injilna, Yahudi gerot dina ilmu Taurat. Tapi karena dua-duanya punya ilmu yang banyak, gerot keilmuannya, namun mereka ingkar, maka disebutkan di sini syarru kufrin, kekufuran yang paling buruk. Karena kekufuran mereka
itu di atas ilmu yang mereka tahu dan tergelincir di atasnya. Yang ketiga, terakhir, al-Islamu as-sahih al-qaim ala ususihi salasa. Islam yang benar adalah Islam yang berpijak kepada tiga pokok, tiga asas, tiga unsur. Tadi saya jelaskan, iman, Islam, dan ihsan. Islam yang benar, kalau ditanya apa Islam yang benar, apa Islam yang sempurna, apa Islam yang benar, apa yang sahih gitu. Jawabannya itu, Islam yang benar, yang sahih adalah manakala Islam itu dibahas dengan tiga-tiganya, manakala Islam dibawakan tiga-tiganya, manakala Islam dipeluk, dianut tiga-tiganya, iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu istilah turunannya banyak, bisa muamalah, bisa ihsan itu sendiri, bisa juga akhlak, bisa juga tasawuf, bisa juga suluk, bisa juga adab, bisa juga akhlak dan lain-lain sebagainya. Huwa sabilun najati minan nar wal fawz bil jannah. Ketiga itulah, kalau kita selamat dalam Islam, dalam iman dan ihsan kita, maka itu sabilun, jalan an-najat, keselamatan, minan nari, dari neraka, wal fawz bil jannah, dan kemenangan dengan meraih surga. Mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah Ta'ala untuk mencapai derajat Islam, derajat iman, dan derajat ihsan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan thalabul ilmi dan kesabaran, mujahadah, dengan juga memperbanyak ibadah kita, dan juga setelah keilmuan, ibadah, dan juga mujahadah dan kesungguhan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum wa taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.